Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Bertemu kita dalam pelajaran yang ke-11 sahabat kita untuk minggu ini yang berjudul Mempraktikkan Kesetiaan Tertinggi kepada Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih Tuhan akan menyertai kami dalam pembelajaran sahabat kami di pelajaran yang ke-11 ini. Sertailah kami untuk memahami dan melakukan apa yang akan kami dengar pelajaran di dalam sahabat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat dalam Efesus 6 ayat 9 yang berkata, "Dan kamu tuan-tuan, berbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan Ia tidak memandang muka." Di ayat ke-9 pasal yang ke-6 ini memberitahu kepada kita bahwa para tuan tidak boleh menindas ataupun melakukan kekejaman kepada hamba mereka. Karena Tuhan hamba mereka dan Tuhan mereka itu sama. Ya, yang ada di surga dan Tuhan yang ada di surga itu melihat mereka. Nah, pada tahun 1808 ada satu Alkitab, artefak Alkitab yang ditulis itu adalah dikatakan di sini ringkasan daripada Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Lebih kurang 50% daripada Perjanjian Baru ataupun 90% daripada Perjanjian Lama telah hilang daripada 1189 pasal di dalam Alkitab. Yang tersisa hanya 232 yang kekal. Apa tujuan daripada artefak ataupun ringkasan Alkitab ini? Tujuannya adalah untuk mendukung perhambaan dan juga untuk menghilangkan ayat-ayat Alkitab yang nantinya yang memungkinkan bahwa adanya pemberontakan dari golongan para hamba-hamba pada Tuhan mereka. Nah, saudara dan saudari, hari ini dalam zaman dan budaya kita ada satu cabaran untuk kita ketika kita membaca Efesus 6 ayat 1 hingga 9 ini di dalam konteks kasih penuh keselamatan. Itulah sebabnya di minggu ini kita akan belajar bagaimana seorang hamba untuk melakukan kesetiaan mereka kepada Kristus. Mari kita pergi kepada hari Minggu dengan judul nasihat kepada anak-anak. Dalam ayat yang pertama sampai yang ketiga pasal yang ke-6 kita dapat melihat bahwa Paulus memanggil anak-anak untuk menghormati para orang tua mereka. Kenapa? Apa alasannya? Di ayat yang ketiga memberitahu kepada kita, ketika anak-anak menghormati orang tua, maka ini alasannya, supaya anak-anak berbahagia dan panjang umur di bumi ini. Saudara dan saudari, Paulus menekankan hukum 10 di dalam ayat ini, di mana dia menekankan hukum yang kelima itu tadi, ya, menekankan hukum yang kelima. Yesus, ketika kita membaca di keseluruhan pelajaran Alkitab, maka kita mendapati bahwa Yesus sangat mencintai anak-anak. Dan Yesus menggunakan sifat anak-anak sebagai ilustrasi seorang yang mau masuk ke dalam kerajaan surga. Dan itulah sebabnya anak-anak harus diajar untuk menghormati orang tua. Dan sebagai seorang anak harus juga menghormati orang tua. Namun, jika mana arahan ataupun perintah orang tua itu bercangga daripada apa yang Tuhan mau kita lakukan, maka Roh Nubuat katakan dalam buku The Adventist Home halaman 293, dia katakan seperti ini, apabila perintah ibu bapa bercangga dengan tuntutan Kristus, maka walaupun mungkin menyakitkan, mereka, anak-anak, mesti mematuhi Tuhan dan mempercayai akibatnya dengannya. Sebagai anak-anak, kita memiliki hak untuk menuruti. Namun ketika arahan orang tua itu bercangga dengan firman Tuhan, maka yang harus kita turuti, Roh Nubuat katakan, kita harus mematuhi Tuhan lebih daripada orang tua kita. Kita harus memilih Tuhan dalam kehidupan sebagai seorang anak. Nah, hari Senin dengan judul nasihat kepada ibu bapa. Di ayat yang keempat dikatakan seperti ini, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat-nasihat Tuhan. Di sini kita dapat melihat bahwa Paulus menasihati orang tua untuk tidak menimbulkan amarah ataupun menimbulkan rasa marah di dalam hati anak-anaknya, yang nantinya membuat mereka tawar hati. Sebaliknya, Paulus menasihati orang tua untuk mengajar para anak-anak untuk mentaati ataupun mendidik mereka dalam ajaran dan juga nasihat Tuhan. Nah, di dalam zaman Paulus, seorang bapak itu memiliki kuasa penuh terhadap anaknya. Dia memiliki kuasa untuk menghukum anaknya, bahkan memiliki kuasa untuk menyebabkan kematian kepada anaknya ketika seorang anak itu tidak menuruti apa yang bapaknya perintahkan. Paulus
menasihati ataupun memanggil para orang tua untuk menggunakan kuasa yang mereka ada atas anak mereka dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang benar dan juga penuh kasih. Nah, mari kita lihat ada nasihat daripada buku Roh Nubuat tentang seorang ibu bapa. Dalam Child Guidance mengatakan ada 3 nasihat di sini. Ibu bapa adalah yang bertanggung jawab untuk membawa ataupun menjadi wakil dalam karakter Tuhan di dalam rumah tangga. Itu yang pertama. Kedua, ibu bapa memiliki tanggung jawab untuk menjadikan rumah tangga tempat yang menyenangkan bagi anak-anak. Dan yang ketiga, tidak ada di dalam Alkitab yang membenarkan untuk orang tua melakukan kekerasan, penindasan kepada anak-anak yang mungkin tidak menuruti mereka. Inilah nasihat kepada orang tua. Hari Selasa, perhambaan dalam kitab suci dan sejarah. Nah, kalau kita baca dalam Efesus 6 ayat 5 sampai yang ke-9, kita dapat melihat di sana bahwa Paulus membayangkan betapa indahnya bila mana seorang hamba dan tuannya sama-sama duduk di rumah ibadah untuk menyembah Tuhan. Dan Paulus menasihati kepada para hamba ketika mereka melakukan satu pekerjaan melayani. Di ayat 7 katakan, dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika seorang hamba melakukan pelayanan di rumah tuannya, lakukanlah itu dengan melakukannya untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, dikatakan di sini. Di ayat yang ke-8 menjadi satu alasan mengapa harus lakukan hal tersebut. Ayat 8 katakan, ada upah bagi seorang hamba yang telah melakukan kebaikan. Dan upah itu bukanlah daripada tuan mereka yang mereka layani di dunia ini, tetapi akan diberikan oleh Tuhan sendiri, oleh Kristus sendiri. Nah, hari Rabu, hamba Kristus. Di hari Rabu ini, Paulus meminta agar hamba-hamba Kristen menuruti tuan mereka dengan cara melakukan pekerjaan yang terbaik mereka dapat lakukan, dan dengan melakukannya dengan setulus mungkin. Namun Paulus melarang para hamba Kristen ini untuk menggantikan Tuhan dengan tuan mereka. Dalam arti mereka lebih menuruti tuan mereka daripada Tuhan mereka. Mari kita lihat apa yang Paulus tekankan. Ada 5 hal yang Paulus tekankan mengenai seorang hamba Kristus. Di dalam Efesus 6 ayat 5, tuan hamba, di sini Paulus memanggil tuan hamba itu sebagai tuan duniawi mereka, yang merujuk kepada Tuhan yang di surga. Yang kedua, ketika seorang hamba melayani, maka layanilah dengan rasa takut gementar dan dengan tulus hati, seperti mereka taat kepada Kristus. Ketiga, seorang hamba Kristen itu harus memberikan pelayanan yang tulus sebagai seorang hamba, bukan kepada tuan mereka yang di dunia ini, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus, kata Paulus. Yang keempat, dalam melaksanakan pelayanan, seorang hamba Kristen harus melakukannya dengan segenap hati, seperti melakukannya untuk Tuhan. Dan yang kelima, Paulus memanggil setiap hamba Kristen untuk melakukan pekerjaannya dengan motivasi yang benar, motivasi yang baik. Bukan untuk menyenangkan hati manusia saja, tapi seperti untuk melayani Tuhan. Dalam kata lain, ketika kita melakukan pelayanan, marilah kita lakukan pelayanan itu bukan hanya untuk menyenangkan hati manusia, tetapi terlebih melakukan itu karena kita mengasihi Tuhan. Nah, di hari Kamis, Tuhan yang menjadi hamba. Ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba-hamba maupun orang merdeka, kalau ia berbuat sesuatu, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Kata merdeka ataupun orang merdeka di sana merujuk kepada tuan ataupun bos. Dan di sini Paulus menekankan bahwa di hari penghakiman, hamba dan juga tuan itu adalah sama derajatnya di mata Tuhan. Kristus melakukan ataupun menjadi tuan yang tidak memandang rupa, mengasihi hambanya. Dan Paulus memanggil para tuan-tuan, para bos-bos untuk melakukan hal yang sudah Kristus lakukan, tidak memandang derajat. Dikatakan di sini, seorang tuan harus membalas hamba-hamba mereka dengan perbuatan baik yang sudah mereka lakukan. Jadi seorang tuan itu harus membalas kebaikan yang sudah hamba mereka lakukan.
Paulus memberikan dua motivasi untuk memanggil tuan hamba untuk melihat di luar struktur sosial dunia Yunani dan Romawi. Ada dua motivasi yang Paulus beritahu kepada tuan di sini. Yang pertama, tuan ataupun hamba, mereka adalah sama-sama hamba kepada Kristus, memiliki tuan yang besar yaitu Kristus. Yang kedua, guru surgawi ataupun Kristus akan menghakimi semua orang, tidak memandang wajah ataupun tidak memandang derajat. Dalam arti kata lain, tuan yang menjadi hamba adalah tuan yang mau melayani. Dan betapa indahnya ketika di dalam gereja, di dalam jemaat, tidak ada yang memandang derajat, tidak ada yang menganggap dirinya lebih penting daripada orang lain karena jabatan yang mereka pegang ataupun derajat yang mereka miliki. Ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, mempraktikkan kesetiaan tertinggi kepada Kristus adalah satu panggilan untuk kita menyadari diri kita ini adalah sama satu dengan yang lain, hamba kepada Kristus, dan melakukan pekerjaan melayani bukan untuk menyenangkan orang, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi mari kita melakukan kesetiaan kita yang tertinggi kepada Tuhan. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita.